Hai teman-teman, selamat datang kembali di sesi belajar kita yang seru. Hari ini, kita akan membahas tentang teks laporan. Tonton terus videonya, dan di akhir video ini, kalian akan jadi jago menulis laporan. Oke, mari kita mulai. Jadi, apa sih teks laporan itu? Teks laporan itu adalah tulisan yang berisi informasi berdasarkan pengamatan, penelitian, atau analisis tentang suatu hal. Tujuannya untuk memberikan informasi yang objektif dan faktual kepada pembaca. Bayangkan seperti berita di koran, tapi dalam bentuk tulisan. Kita lihat contohnya ya. Misalnya, kalian mau menulis laporan tentang hujan asam. Kalian akan menjelaskan apa itu hujan asam, bagaimana terjadinya dan dampaknya bagi lingkungan. Gampang kan? Nah, kenapa sih kita perlu menulis teks laporan? Ada beberapa tujuannya. A. Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah kita lakukan. B. Untuk mendokumentasikan hasil pengamatan kita. C. Untuk memberikan informasi faktual kepada orang lain. Misalnya, kalian baru selesai mengerjakan proyek sains. Laporan kalian akan menjadi cara untuk menjelaskan proyek tersebut kepada guru dengan jelas dan sistematis. Lalu, apa saja ciri-ciri teks laporan? A. Jelas dan sistematis. B. Berisi fakta, bukan opini. C. Objektif, dan tidak memihak. Ingat hal ini, dan kalian sudah setengah jalan. Selanjutnya, kita bahas struktur teks laporan. Ada 3 bagian utama. A. Pendahuluan. Di sini, kalian menjelaskan latar belakang, subjek kegiatan, dan tujuan laporan. B. Isi. Di bagian ini, kalian menjelaskan jenis kegiatan, waktu dan tempat, siapa saja yang terlibat, apa yang dilakukan, dan hasilnya. C. Kesimpulan. Ringkasan dari temuan dan kesimpulan yang diambil dari kegiatan tersebut. Bayangkan laporan kalian seperti sandwich pendahuluan dan kesimpulan adalah rotinya, dan isi adalah isiannya. Break time filmnya. Sekarang, kita bicara tentang bahasa. Teks laporan punya ciri bahasa yang unik. A. Kalimat definisi. Menjelaskan suatu objek dengan jelas. Contoh, hutan hujan tropis adalah ekosistem yang memiliki curah hujan tinggi. B. Kalimat deskripsi. Memberikan gambaran detail. Contoh, daun pohon jati berbentuk lebar dengan warna hijau tua. C. Kata kerja aksi, menjelaskan tindakan atau keadaan. Contoh, para ilmuwan meneliti dampak pemanasan global. D. Kata benda, menamai objek atau konsep. Contoh, pengamatan, penelitian, flora, fauna. Menggunakan elemen-elemen ini membuat laporan kalian detail dan tepat. Saat menonton laporan video, perhatikan informasi utama, urutan kejadian, dan kesimpulannya. Seperti detektif, kumpulkan semua petunjuk untuk memahami gambaran besarnya. Ngomong-ngomong soal visual, poster itu cara yang bagus untuk menggabungkan gambar dan teks untuk menyampaikan informasi. Analisis poster dengan melihat 1. Kejelasan pesan. A. Daya tarik visual, seperti warna dan desain. B. Kesesuaian dengan target pembaca. Lalu, tulis laporan kalian berdasarkan elemen-elemen ini. Terakhir, kita bahas sedikit tentang majas dalam puisi. Mengenali majas bisa meningkatkan pemahaman dan apresiasi kalian terhadap puisi. Ini beberapa contohnya. A. Perumpamaan atau simile. Menggunakan kata perbandingan seperti bagai, bagaikan, seperti. Contoh, cintanya bagai embun di pagi hari. B. Metafora. Membandingkan dua hal secara langsung. Contoh, dia adalah cahaya dalam hidupku. C. Personifikasi. Memberikan sifat manusia pada benda mati. Contoh, angin berbisik di antara pepohonan. Memahami majas ini bisa membuat membaca puisi jadi lebih menyenangkan. Itu saja tentang teks laporan. Sekarang giliran kalian. Coba tulis laporan berdasarkan sesuatu yang kalian amati hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.